Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang terjadi ketika kehormatan seorang prajurit ternoda di depan umum? Dan lebih dari itu, apa yang terjadi ketika serangan ini tidak berasal dari musuh asing, tetapi dari seseorang di dalam negeri yang mengaku sebagai patriot, tetapi bertindak sebagai tiran? Jawabannya bisa menjadi bahan peledak. Semuanya dimulai dengan video pendek, difilmkan dengan buruk, tapi cukup untuk membakar jejaring sosial dalam hitungan jam. Di dalamnya, seorang lelaki dengan pidato sombong, mengenakan mantel hitam dengan lambang organisasi sipil yang dikenal karena posturnya yang kejam, membuat pidato provokatif di depan kamera dan mikrofon. Tapi itu bukan wacana politik yang umum. Itu melampaui. Itu mengejek, menghina dan mengejek seorang jenderal yang sangat dihormati dari angkatan bersenjata. Seorang pria yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk negara itu. Kata-kata itu tidak hanya bergema di telinga penonton. Mereka melintasi dinding internet dan mencapai jantung pasukan militer. Di markas komando, iklim yang dulunya rutin berubah menjadi ketegangan. Petugas menonton video dalam keheningan. Tetapi di mata mereka, ada cahaya kemarahan. Itu bukan lagi politik atau wilayah. Itu masalah kehormatan. Dan ketika kehormatan seorang prajurit terluka, jawabannya tidak datang dalam bentuk pidato. Dilengkapi dengan strategi, ketepatan dan keheningan. Beginilah sebuah cerita dimulai yang melampaui batas antara benar dan salah, antara keadilan dan balas dendam. Ketika seorang organisasi sipil yang mencari mulai bertindak sebagai negara paralel, mengancam, memaksa dan menyembunyikan kejahatan di bawah jubah patriotisme palsu, seseorang perlu bertindak. Tetapi siapa yang memiliki keberanian untuk menghadapi musuh yang bersembunyi di balik bendera negara itu? Dalam video ini, Anda akan mengikuti pembukaan salah satu operasi paling berdampak dan kontroversial dari elit militer negara itu. Tindakan yang dimulai dengan pelanggaran sederhana, tetapi berakhir dengan sesuatu yang tidak dibayangkan oleh siapapun. Jatuhnya jaringan korupsi yang dilindungi oleh nama-nama kekuasaan yang berpengaruh. Bersiap. Ini bukan hanya kisah tempur lainnya. Ini adalah panggilan untuk merefleksikan seberapa jauh keheningan bisa terjadi, dan kemana Anda harus pergi untuk memulihkan rasa hormat. Itu adalah sore yang umum di Jakarta ketika langit mulai tutup. Tapi apa yang benar-benar mengubah suasana hati bukanlah waktu. Itu adalah dampak dari sebuah video yang menjadi viral dalam hitungan jam. Dalam rekaman, seorang pria dengan penampilan yang mengintimidasi dan suara provokatif muncul di depan pers. Dia mengenakan jaket hitam dengan simbol pegangan, organisasi sipil yang dikenal karena tindakan agresifnya. Nada kata-katanya bersifat asam, tidak sopan, hampir seperti tantangan langsung. Tapi apa yang dia katakan menyebabkan lebih dari sekadar ketidaknyamanan. Menyebabkan pemberontakan. Target ejekannya tidak lain adalah Jenderal Djoko Sutious, sosok sejarah dan dihormati di Angkatan Bersenjata Indonesia. Mantan Komandan TNI, dia telah mencoba Indonesia. Djoko mendedikasikan lebih dari 40 tahun untuk pertahanan negara itu dan dianggap sebagai mentor oleh banyak perwira generasi baru. Namanya terkait dengan operasi keamanan nasional strategis dan perang melawan terorisme internal pada pergantian tahun 2000-an. Karena itu, mendengarkan frasa seperti, "sudah tua, tidak ada gunanya," atau "pahlawan kertas," terdengar seperti tamparan di wajah lembaga militer. Dan perasaan itu tidak hanya di bidang emosi. Di markas pasukan khusus, keheningan yang berat mengambil alih ruangan ketika video itu ditampilkan. Komandan Kopassus, Jenderal Brigadeiro Marwan Pangabean, menyaksikan adegan itu dengan tinjunya mengepal. Baginya, video itu lebih dari sekadar provokasi. Itu adalah serangan terhadap identitas seluruh perusahaan. Bersama petugas terdekatnya, Marwan membuka dokumen rahasia. Di dalamnya ada laporan intelijen tentang kinerja Cengkeraman, yang, meskipun dicatat sebagai organisasi sipil, memiliki cabang-cabang kriminal di berbagai daerah, pemerasan pengusaha lokal, intimidasi jurnalis dan bahkan koneksi dengan perdagangan senjata putih. Sejak 2021, Cengkeraman telah dipantau oleh badan-badan intelijen karena kinerjanya yang semakin besar di pinggiran kota-kota seperti Bekasi, Tangerang, dan Bandung. Tetapi sampai saat itu,
Ada alasan yang jelas untuk intervensi langsung. Sekarang, dengan video di tangan dan serangan terhadap moral militer yang dicetak di jejaring sosial, argumen itu ditempatkan. Itu bukan lagi hanya kelompok marginal. Itu adalah ancaman nyata bagi ordo dan kehormatan negara. Dan mengingat hal ini, persiapan dimulai. Bukan dengan teriakan, tidak dengan sirene, tetapi dengan perencanaan yang dingin, sunyi dan bedah. Karena ketika martabat suatu bangsa terluka, jawaban harus lebih dari sekadar kata-kata. Sementara kebanyakan orang mengikuti rutinitas mereka tanpa mengetahui apa yang akan terjadi, operasi presisi tinggi sudah berlangsung di belakang layar. Tapi apa yang membuat tindakan militer strategis seperti itu? Mari kita pahami apa yang sebenarnya terjadi di balik keheningan. Komando Pasukan Khusus, yang dikenal sebagai Kopassus, bertindak berdasarkan prinsip mendasar, tindakan cepat, taktis dan akurat. Unit tidak heran dianggap sebagai salah satu yang paling dihormati di Asia. Mereka tidak mengharapkan kekerasan untuk mencapai puncak. Mereka memotong akar sebelum pohon jatuh di atas masyarakat. Misi ini dibagi menjadi 3 fase utama: kumpulan intelijen, netralisasi dan penahanan. Setiap langkah membutuhkan kebijaksanaan mutlak. Kegagalan apapun dapat membahayakan tidak hanya operasi, tetapi juga reputasi tentara. Pada tahap pertama, analis yang diinfiltrasi telah memetakan seluruh struktur internal genggaman. Mereka menemukan bahwa fasad, organisasi komunitas, menyembunyikan jaringan pemerasan yang kompleks, milisi bersenjata dan pencucian uang. Laporan pasti mengungkapkan bahkan keberadaan terowongan bawah tanah dan rute pelarian, mirip dengan yang digunakan oleh kartel. Fase berikutnya membutuhkan logistik sempurna. Sebuah kereta dipasang dengan kendaraan taktis yang tidak terlatih untuk menghindari keributan. Setiap militer yang terlibat tahu persis fungsinya, dari pemblokiran keluar hingga intersepsi para pemimpin. Tidak ada tembakan yang akan ditembakkan secara tidak perlu. Fokusnya adalah untuk mendominasi, tidak menghancurkan. Ketika tim tiba di markas GRIP di Cikarang, yang tampaknya hanyalah rumah biasa yang terbukti menjadi pusat komando. Senjata putih, tongkat, bahan pengawasan dan dokumen dengan nama-nama korban dan perusahaan yang sudah diperas tersebar di seluruh kamar. Salah satu lingkungan menyembunyikan kamar dengan peralatan perekaman video, digunakan untuk mendaftarkan pemerasan dan memanipulasi tindakan mereka dengan tampilan yang bagus. Tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk menangkap Ricardo Zulfikar, pria yang disebut sebagai pemimpin dan otak dari operasi kriminal. Dia bukan hanya wajah cengkraman, itu adalah hubungan antara organisasi dan sektor-sektor kuat skenario politik dan bisnis. Penganiayaan untuk ia melibatkan pelari sempit, terowongan rahasia dan taktik gangguan. Tidak ada detail yang ditinggalkan secara acak. Setiap langkah, setiap perintah, telah dilatih beberapa minggu sebelumnya. Pada akhirnya, apa yang tampak seperti pembalasan sederhana terungkap penipuan intelijen militer strategis. Lebih dari menangkap penjahat, misi ini mengekspos struktur kekuasaan paralel yang terorganisir. Dan itu baru permulaan. Penangkapan Ricardo Zulfikar hanya menandai awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di dalam ruang interogasi, jauh dari kamera dan bas publik, sebuah bab baru mulai menggambar. Sebuah bab yang akan mengungkapkan wajah-wajah yang dikenal dalam posisi yang seharusnya tidak pernah menyeberang dengan dunia bawah kejahatan. Pada awalnya, Ricardo tetap diam. Tetapi Brates, kelelahan fisik dan tekanan psikologis mulai membuka celah. Ketika dia akhirnya memecah keheningan, yang dia ungkapkan bahkan mengejutkan bahkan petugas yang paling berpengalaman. Dia mengatakan tanpa ragu-ragu bahwa cengkraman itu tidak akan pernah tumbuh begitu banyak tanpa perlindungan politik tingkat tinggi. Investigasi mengambil kursus baru. Pihak berwenang mulai melacak pergerakan ban yang mencurigakan, telinga telepon, dan pertemuan informal di tempat-tempat mewah. Kafe diskret, desa yang jauh, kantor yang tidak terdaftar. Setiap lagu mengarah pada nama-nama yang berpengaruh, termasuk seorang senator veteran dan pengusaha yang diakui media sebagai pembela rakyat. Skandal itu mendapatkan kekuatan ketika dokumen yang disita keluar yang secara langsung menghubungkan orang-orang ini dengan pembiayaan tindakan kriminal. Email yang diembri,
faktur palsu, transfer tersembunyi, teka-teki yang cocok dengan menyakitkan secara akurat. Apa yang tampaknya menjadi organisasi marginal sebenarnya terhubung dengan sistem minat yang ditetapkan dengan baik. Opini publik bereaksi dengan kaget. Protes mulai muncul di beberapa kota yang meminta transparansi dan hukuman yang patut dicontoh. Di jejaring sosial, tagar seperti Justice Mosto dan Cishes of Time mulai beredar erat. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, warga negara melihat operasi militer tidak hanya sebagai tindakan kekuatan, tetapi sebagai tindakan penyelamatan moral. Tapi tidak semuanya dengan suara bulat. Beberapa kendaraan pers telah mencoba mendiskualifikasi operasi, menunjukkan penggunaan kekuatan atau motivasi politik yang berlebihan di balik tindakan tersebut. Di sisi lain, organisasi hak-hak sipil independen mengharuskan nama-nama mereka yang terlibat diungkapkan dan diadili berdasarkan hukum, tanpa perjanjian, tanpa manuver. Dalam angin puyuh ini, satu hal yang jelas, kasus pegangan lebih dari masalah keamanan. Itu adalah potret tentang bagaimana kekuasaan, ketika rusak, dapat beroperasi dalam bayang-bayang sistem itu sendiri yang seharusnya melindungi rakyat. Dan juga bagaimana kebenaran, betapapun diisi, selalu menemukan cara untuk muncul. Negara itu menghadapi persimpangan jalan, baik menghadapi akar yang dalam dari struktur paralel ini, atau terus memungkinkan kejahatan menggunakan setelan, kantor dan bendera sebagai perisai. Operasi berakhir. Gerbang markas pegangan dihancurkan, para pemimpin borgol mereka, dan bukti yang disimpan dengan benar. Di luar, matahari dilahirkan perlahan, seolah-olah negara itu bernafas lega setelah malam yang sangat panjang. Tetapi pertanyaan yang tersisa bukan tentang bagaimana itu berakhir, tetapi tentang apa yang dimulai sekarang. Selama bertahun-tahun, penjahat beroperasi dalam bayang-bayang pidato patriotik. Mereka menggunakan bendera, slogan, dan kemeja dengan simbol nasional untuk menutupi pemerasan, penyalahgunaan dan kekerasan. Dan yang paling serius, mereka tidak bertindak sendiri. Memiliki perlindungan, memiliki ruang. Mereka memiliki keheningan. Kisah cengkraman itu, pada kenyataannya, merupakan cerminan masyarakat yang terdistorsi. Ketika gaun kejahatan kesopanan, ketika impunitas didorong oleh aliansi yang nyaman, dan ketika rasa takut ditutup, korupsi menguatkan, menyusup, dan menjadi norma. Tapi ada saat ketika seseorang memutuskan untuk tidak menerima lagi. Sesaat ketika tentara, bukan untuk kemuliaan pribadi, tetapi untuk rasa tugas, menempatkan hidup mereka dalam risiko untuk memulihkan apa yang telah dianggap banyak orang hilang, martabat hukum. Dan disinilah makna sebenarnya dari cerita ini hidup. Karena keadilan bukan hanya untuk menangkap bersalah. Ini membuka kedok sistem yang melindungi mereka. Itu mengangkat kebenaran di tengah-tengah kebisingan. Ini untuk menunjukkan, dengan sikap dan bukan dengan slogan, bahwa yang baik masih menolak. Operasi ini bukan hanya serangan terhadap organisasi kriminal. Itu adalah pesan, pengingat, jawaban untuk semua orang yang ditampung dalam posisi mereka atau dilindungi oleh koneksi mereka, percaya mereka di atas keadilan. Mereka tidak. Dan jika cerita ini mengajarkan kita sesuatu, itu adalah patriotisme sejati tidak berteriak di jalanan, itu dibangun dengan keberanian di balik layar. Bahwa perlindungan masyarakat tidak hanya bergantung pada tentara atau seragam, tetapi juga pada warga yang menolak untuk menerima apa yang salah sebagai tidak terhindarkan. Keadilan, akhirnya, tidak hanya dilakukan dengan senjata atau pengadilan. Itu dimulai dalam keputusan harian tidak diam. Dan selama setidaknya ada satu orang yang bersedia mempertahankan yang benar, bahkan kekuatan yang paling korup tidak akan tersentuh. Pertarungan melawan kebohongan dimulai dengan mereka yang berani mengatakan yang sebenarnya.